Perkenalkan, saya Mesya. Di sini saya ingin mempresentasikan maktul bahasa Arab dengan judul Kalam. Selamat menyaksikan. Pengertian kalam. Terdapat perbedaan terhadap penyebutan istilah kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jika dalam bahasa Indonesia disebut kata, maka dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kumpulan kata dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, sedangkan kumpulan kata dalam bahasa Arab disebut jumlah. Bahasa manusia terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu satuan bunyi disebut huruf atau abjad, susunan huruf yang memiliki arti tertentu yang dalam bahasa Indonesia disebut kata dan dalam bahasa Arab disebut kalimat. Rangkaian kata yang mengandung pikiran yang lengkap yang dalam bahasa Indonesia disebut kalimat dan dalam bahasa Arab disebut jumlah. Bahasa Arab disebut dengan istilah kalam atau kalimah. Dalam kitab Man al-Jurumiyah disebut bahwasanya al-kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah atau mempunyai pengertian sempurna dan disengaja dalam bahasa Arab. Adapun kalam dalam ilmu nahwu harus terkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, tersusun, memberikan faedah, dan sesuai dengan kaidah orang Arab. Lafaz artinya suatu kalam harus ada lafaz yang dimaksud lafaz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Misal, lafaz jaidun yang mengandung huruf za, ya, dan dal. Apabila ada suara tetapi tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka tidak bisa disebut atau dikatakan sebagai lafaz. Selanjutnya ada murakkab atau tersusun. Artinya, setelah ada lafaz, maka lafaz itu harus tersusun minimal tersusun dari kata seperti mufid atau pengertian sempurna dan dengan disengaja, artinya orang yang berbicara telah sempurna diam setelah menyampaikan kalamnya. Suatu ungkapan itu akan dikatakan sebagai kalam apabila ungkapan itu bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Misalnya, koma zaidun. Apabila ada ungkapan yang tersusun dari beberapa kata tetapi maksudnya tidak bisa dipahami oleh yang mendengarkan, maka tidak disebut sebagai kalam. Misalnya, koma zaidun atau artinya Zaid berdiri, dan itu akan menjadi kalam apabila disebut lanjutannya sebagai koma Muhammadun, atau bila kita sambungkan koma Zaidun idza koma Muhammadun. Zaid berdiri apabila Muhammad berdiri, maka itu bisa disebut sebagai kalam karena sudah bisa dipahami atau jelas. Dan selanjutnya ada bilwad'i atau menggunakan bahasa Arab, artinya lafaz yang digunakan dalam pembicaraan berupa lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang Arab yang menunjukkan suatu makna. Dengan demikian, ucapan orang azam atau orang yang tidak berakal tidak dapat disebut sebagai kalam. Kalam dalam bahasa Arab juga dibagi menjadi 3, yaitu isim, fa'il, dan huruf. Isim secara bahasa artinya adalah kata yang menunjukkan atau yang dinamai. Isim menurut istilah ahli nahwu adalah kata yang suatu makna pada dirinya dan tidak diasosiasikan dengan waktu apapun. Contohnya adalah Muhammadun. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Contoh dari isim seperti koma Muhammadun, maka Muhammadun di sini termasuk isim karena ini sudah masuk ke dalam kalimat isim. Dan selanjutnya ada fi'il. Fi'il dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja. Fi'il secara bahasa adalah peristiwa. Adapun fi'il dalam istilah ahli nahwu adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada suatu tertentu. Ada 3 waktu, yaitu fi'il madi atau yang sudah berlalu, dan ada pula mudhari atau yang akan datang, dan yang terakhir ada fi'lul amr atau kata perintah.
Selanjutnya ada huruf. Huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersamaan dengan kata yang lainnya. Huruf secara bahasa memiliki arti. Huruf seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia ada 26 huruf, sedangkan dalam bahasa Arab ada 28 huruf, atau huruf hijaiyah. Jadi, kesimpulannya, al-kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaidah atau mempunyai pengertian sempurna dengan disengaja. Dalam bahasa Arab, kalam dibagi menjadi 3, yaitu isim, menurut istilah ilmu nahwu adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan tidak diasosiasikan dengan waktu apapun. Fi'il dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja. Adapun fi'il dalam istilah ahli nahwu adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada waktu tertentu dari 3 waktu, yaitu lampau atau madi, sedangkan yang akan datang atau mudhari, dan perintah atau amr. Huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersamaan dengan kata lainnya.